Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Suryanti, saya dari SMP Darul Salam Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama Ibu Ikayati Solihin, kemudian yang kedua Bu Rila Ramdaniati, dan saya sendiri Wiwi Suryanti. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya Ikayati Solihin dari SD Negeri Ceriung 01 Kecamatan Cibinong. Saya Rila Ramdaniati, SDN Sirnagari 1, Kecamatan Taman Sari. Saya Wiwi Suryanti dari SMP Darul Salam Kecamatan Gunung Putri. Kami akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Rila, bagaimana kabarnya? Maaf ya, saya minta waktu Ibu sebentar terkait rencana coaching yang akan Ibu lakukan bersama Koci. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dari pelaksanaan coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya. Baik Bu Rila, pada kegiatan coaching Ibu hari ini, coach dan coachi akan saya amati dan nilai sesuai dengan penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coachi dan juga bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Waalaikumsalam. Sebelumnya buat Wiwik, Alhamdulillah kabar saya baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada saat diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu uh, munculkan dalam proses coaching kali ini? Hmm, indikator yang ingin saya temukan adalah menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari coach Ibu. Dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti, saya akan melakukan perekaman ya Bu ya. Ya Bu, silakan Bu. Baik, demikian dulu. Untuk pra-observasinya, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ika, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Rila. Alhamdulillah baik, Bu Rila. Oh ya Bu Ika, ada apa nih Bu? Katanya mau ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan. Iya, Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, Bu. Oh boleh Bu. Mungkin kita ngobrol atau diskusi kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Bu Ika. Baik, Bu. Nah, silakan Bu Ika disampaikan nih apa yang akan Ibu ingin didiskusikan sama saya. Saya punya permasalahan terkait motivasi murid-murid saya di sekolah, Bu. Nah, saya ingin mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pembelajaran, Bu.
Oh, jadi ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Begitu, Bu Iya, Ika? Bu. Iya, Bu, benar. Seperti itu yang saya harapkan. Nah, situasi seperti apa sekarang yang ibu hadapi? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Oh, begitu. Nah, menurut ibu, apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Terus situasi apa yang ibu inginkan? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pelajaran saya dan semangat dalam belajar. Terus, menurut ibu nih, kira-kira apa yang harus dilakukan agar hal itu bisa terwujud? Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas dan memvariasikan beberapa metode mengajar. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh, gitu ya, Bu. Dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira di mana posisi ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang ingin ibu capai tersebut, Bu? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6, Bu. Menurut ibu, apa yang menjadi kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin hal tersebut akan membantu saya, Bu. Oh, gitu. Terus, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi ibu dalam meraih tujuan tersebut, Bu? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti, Bu. Oh, gitu ya, Bu Ika. Terus, menurut ibu, apa kira-kira solusi terbaik nih untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut, Bu, dan memilih metode yang tepat dalam pembelajaran ini. Oke, kalau begitu. Sekarang, rencana ibu apa? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Gitu. Terus, apa strategi untuk itu, Bu? Saya akan menerapkan teknik stop, berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Kemudian, saya akan melakukan ice breaking serta membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Oh, menarik sekali, Bu Ika nih. Terus, kira-kira apa kriteria keberhasilan rencana ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Terus, eh, apa yang akan dilakukan ibu setelah sesi ini dan alternatif tadi, Bu? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu. Oke, Bu Ika. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih kira-kira, Bu Ika? Target saya 1 minggu, Bu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres, gimana nih Bu Ika? Janjian lagi ya, Bu. Minggu depan nanti saya akan ceritakan update-nya. Oke, saya setuju tuh. Terus menurut Ibu, siapa nih yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu, dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa keren Bu Ika nih. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Begitu Bu Ika? Iya, betul, Bu. Iya, betul, Bu. Ada pertanyaan terakhir dari saya Bu nih. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi kita ini nih, ngobrol-ngobrol kita ini?
Setelah saya ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan, Bu, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan ice breaking dan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Wah, keren nih Bu Ika nih. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya. Semoga bermanfaat ya Bu Ika hasil diskusi kita kali ini. Ya, Bu, terima kasih sekali sudah berdiskusi dengan saya hari ini. Oke Bu Ika, sama-sama ya Bu. Bagaimana nih Bu Wik? Oke, yuk lanjut ya. Eh, Baik Bu Rila, bagaimana tadi hasil dari pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan? Apakah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi dari pelaksanaan coaching Ibu tadi bersama coach, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Rila. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu Wik, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach saya tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Bu Rila sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan nih Bu. Boleh saya sampaikan ke Bu Rila ya? Ya Bu, silakan Bu, dengan senang hati. Baik Bu. Nah, Bu Rila tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci. Kemudian sudah mengarahkan Koci untuk mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian Bu Rila juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang mau dilakukan. Selain itu, Bu Rila sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci. Artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa sekali ya apa yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Bu, boleh ya saya tanyakan lagi? Mangga, mangga Bu, silakan, boleh, boleh. Oke, untuk ke depannya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih mendalami, memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi, gitu, Bu. Baik, Ibu memang benar-benar luar biasa ini ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya ya. Baik Ibu, Betul. terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab. Kemudian sudah mengizinkan saya melakukan observasi pada proses coaching Ibu bersama Koci dengan alur Tirta. Nah, saya sepertinya sudah cukup ini. Saya akhiri sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rila. Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wiwik. Waalaikumsalam, Bu Ika. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, Bu Ika. Sebelumnya saya mohon maaf, izin meminta waktu Ibu sebentar terkait rencana coaching yang akan Ibu lakukan bersama Koci. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dari pelaksanaan coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya.
Baik Bu Wiwik, pada kegiatan coaching Ibu hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Kemudian, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa beberapa hal yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present atau kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada saat diobservasi? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir, Bu. Eh, Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coaching. Dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti, saya akan melakukan perekaman ya, Bu. Baik, Buka, silakan. Baik, demikian dulu ya, Bu, praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Baik, Buka, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Rila. Bagaimana kabarnya, Bu Rila? Waalaikumsalam, Bu Wik. Alhamdulillah, baik Bu. Oh ya, ada apa ini, Bu Rila? Katanya mau ada sesuatu yang ingin disampaikan ke saya. Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Bu. Oh, silakan, Bu. Mungkin kita bisa ngobrol atau diskusi kurang lebih 15 menit ke depan ya, Bu ya. Baik Bu Wik. Nah, silakan disampaikan, Bu Rila. Gini Bu, saya punya permasalahan terkait pemanfaatan media pembelajaran yang efektif dan efisien yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid sekolah Bu. Nah, saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan suasana pembelajaran yang mendukung kebutuhan belajar murid agar murid optimal dalam menerima pembelajaran saya. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid ya, Bu ya. Betul sekali Bu, itu yang menjadi harapan saya. Oke, sebelumnya situasi pembelajaran Ibu seperti apa ya? Penggunaan media pembelajaran yang saya praktekkan masih belum bisa efektif. Saya menginginkan murid dapat memahami sepenuhnya pembelajaran yang saya berikan. Nah, kira-kira menurut Ibu itu apa yang mempengaruhi hal tersebut? Mungkin media pembelajaran yang saya gunakan kurang variatif, Bu, dan kurang sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya. Situasi apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan tentunya murid bisa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan gaya belajarnya, sehingga materi atau konten yang saya berikan dapat memberikan pemahaman terhadap murid. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi, kalau menurut Ibu, kira-kira apa yang harus dilakukan agar hal tersebut bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa memvariasikan lagi media pembelajaran dan beberapa metode mengajar, agar pembelajaran yang saya sajikan bisa memfasilitasi kebutuhan belajar murid saya, Bu. Oh, begitu ya. Kemudian dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana nih posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin kisaran di angka 6 deh, Bu. Menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini, sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin hal tersebut akan membantu saya, Bu. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut?
Mungkin yang menjadi hambatan, saya perlu sedikit waktu untuk merevisi RPP saya menjadi RPP berdiferensiasi, Bu. Oh, jadi begitu. Nah, menurut Ibu, apa nih kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Mungkin saya secepatnya membuat RPP tersebut, Bu, dan memilih metode yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke lah, kalau begitu. Sekarang rencana Bu Rila apa nih? Saya akan melakukan proses pembelajaran menggunakan RPP berdiferensiasi, Bu. Terus apa strateginya untuk itu? Strategi saya akan menerapkan modifikasi dari RPP yang saya miliki menjadi RPP berdiferensiasi, terutama pada konten, proses, dan juga produk. Murid akan menerima pembelajaran berdasarkan kebutuhan dengan gaya belajarnya. Apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilannya, tentu saja murid dapat maksimal dalam memahami pembelajaran dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya. Nah, jadi apa nih yang dilakukan Ibu nanti setelah sesi ini dari alternatif-alternatif yang akan Ibu lakukan tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu. Oke, sekarang kalau kita target nih untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, targetnya kapan nih Bu Rila? Targetnya insya Allah 1 minggu lah, Bu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu sesuai target Ibu itu sudah ada progres, gimana nih biar kita tahu progresnya? Mungkin nanti kita janjian lagi, Bu. Minggu depan nanti saya akan ceritakan update-annya. Oke, saya setuju kita minggu depan ketemu lagi. Nah, menurut Ibu, siapa saja yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu, dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, ini luar biasa sekali Bu Rila ini ya. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Betul sekali, Bu. Oke, ada pertanyaan terakhir nih Bu. Apa dapat disimpulkan dari sesi ini? Kira-kira apa yang Ibu simpulkan dari sesi kita ini? Setelah saya ngobrol dengan Ibu nih, Alhamdulillah, saya dapat pencerahan dari Ibu dan mendapatkan ide dalam memanfaatkan RPP berdiferensiasi sehingga murid-murid saya dapat menerima pembelajaran secara maksimal. Wah, keren nih Bu Rila. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Dan semoga apa yang sudah kita diskusikan ini bisa bermanfaat ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih sekali sudah berdiskusi dengan saya hari ini ya, Bu. Sama-sama Bu Rila. Baik Bu Wiwik, bagaimana tadi hasil dari pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Ika tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Bu. Nah, setelah melakukan observasi dari pelaksanaan coaching, Ibu tadi bersama Koci ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Wiwik. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab juga. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bu Wiwik sudah berhasil ya Bu? Ya, sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan. Boleh saya sampaikan ke Bu Wiwik ya? Silakan Ibu dengan senang hati. Baik, Bu. Nah, Bu Wiwi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci. Kemudian sudah mengarahkan Koci untuk mengidentifikasi permasalahannya.
Kemudian Bu Wiwik juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang mau dilakukan. Selain itu, Bu Wiwik sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci. Artinya, di situ Ibu sudah ada persen atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh Amin. iya, satu lagi ya Bu, boleh saya Boleh, menanyakan silakan, silakan Bu Ika. untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Ibu Wiwi kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami, memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi. Baik, Ibu, luar biasa sekali. Jadi, Ibu Wiwik akan mendalami lagi alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depan. Baik, Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya ya, Bu. Wassalamualaikum, Ibu Wiwik. Sama-sama Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam, Bu Rila. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Mohon maaf ya, saya minta waktu Ibu sebentar nih terkait rencana coaching yang akan Ibu lakukan bersama coaching. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dari pelaksanaan coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya. Baik Bu Iya, Ika, Bu. pada kegiatan coaching Ibu hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Kemudian, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa beberapa hal yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Ika, pertanyaan kedua nih. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada saat diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan, saya ingin menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari koci. Oke, dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti, saya akan melakukan perekaman ya, Bu. Silakan, Bu. Baik, demikian dulu ya, Bu. Pra observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Assalamualaikum Bu Wiwik, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ika. Alhamdulillah saya baik Bu. Oh ya, ada apa nih Bu? Katanya mau ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan. Iya nih Bu, saya ada sesuatu yang ingin saya ceritakan sama Bu Ika. Oh, boleh Bu. Mungkin kita bisa ngobrol atau diskusi kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Bu.
Baik, Bu Ika. Nah, silakan disampaikan, Bu. Oke, jadi begini Bu Ika, saya memberikan tugas kepada murid-murid saya dengan memanfaatkan gadget yang mereka bawa untuk mengerjakan tugas. Namun sebagian dari mereka masih malas. Hmm. Oh, jadi Ibu ingin murid-murid Ibu dapat memanfaatkan gadget yang mereka bawa untuk membantu dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, iya Bu, seperti itu yang saya harapkan. Situasi seperti apa sekarang? Nah, sebenarnya murid-murid itu sangat intens dengan gadgetnya, namun sayang sebagian malas menggunakannya untuk mengerjakan tugas dari saya yang berbasis IT. Meskipun mereka mempunyai HP, boro-boro untuk mengerjakan tugas. Kadang untuk searching, mencari informasi atau sumber belajar dari HP saja mereka malas. Sebagian besar HP hanya digunakan untuk bermain games dan media sosial saja. Menurut Ibu apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? Mungkin mereka kurang mendapatkan arahan bagaimana memanfaatkan gadget untuk digunakan yang berguna bagi mereka, bermanfaat. Salah satunya digunakan untuk mengerjakan tugas sekolah. Nah, sebenarnya dengan menggunakan HP mereka bisa terbantu dan lebih mudah dalam mengerjakan tugas tersebut. Situasi apa yang Ibu inginkan? Saya sih ingin tentunya murid-murid itu bisa lebih cekatan dan kreatif dalam memanfaatkan gadget yang mereka punya dengan menggunakan aplikasinya, misalnya menggunakan Canva, CapCut, kemudian PPT, dan aplikasi lainnya untuk membuat karya yang menarik, bahkan bisa didokumentasikan dari Google Classroom masing-masing atau di Google Drive mereka masing-masing. Bahkan untuk karya video bisa dimasukkan ke YouTube mereka masing-masing untuk menjadi kenang-kenangan mereka. Menurut Ibu, kira-kira apa yang harus dilakukan agar hal tersebut bisa terwujud? Mungkin nantinya saya akan mencoba memanggil mereka yang malas untuk mengungkapkan masalah atau mungkin kendala yang menyebabkan mereka malas atau mengulur-ngulur waktu dalam mengerjakan tugas. Kemudian saya akan memotivasi mereka akan manfaat positif menggunakan gadget untuk membuat karya kreatif. Kemudian kita bangun komitmen dengan mereka sampai kapan mereka sanggup untuk mengumpulkan tugasnya. Oh, gitu ya. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Untuk posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin masih di angka 6, Bu. Menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Untuk saat ini sedikitnya sih saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial dan emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga sudah mengikuti pelatihan pembantik, Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Untuk hambatannya sih mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam RPP saya menjadi RPP berdiferensiasi dan saya harus berusaha lagi untuk memotivasi murid saya untuk memanfaatkan gadget yang mereka punya untuk digunakan dalam hal-hal yang positif. Oh gitu ya Bu. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya mungkin akan secepatnya membuat RPP tersebut, kemudian memilih media dan metode yang tepat dalam pembelajaran nanti, sehingga murid saya dapat memanfaatkan gadgetnya untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Oke, kalau begitu. Sekarang rencana Ibu apa? Nah, rencananya saya akan memotivasi murid dengan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa gadget jika digunakan dengan tepat akan memberikan manfaat dan memudahkan kegiatan mereka termasuk dalam mengerjakan tugas-tugas mereka di sekolah. Apa strategi untuk itu? Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid saya dan tentu saja dengan menggunakan media HP sehingga mereka lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran dan lebih mudah dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Saya pun nanti akan memberikan kuis yang memanfaatkan HP yang mereka bawa agar murid lebih tertarik dan senang belajar.
Apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilannya, tentu saja murid dapat memanfaatkan gadget yang mereka punya untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan pada akhirnya mereka senang dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan, Ibu? Kira-kira target saya sih 1 minggu, Bu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih, Bu? Nah, mungkin kita bisa janjian lagi ya, Bu ya. Minggu depan nanti saya akan menceritakan update-nya. Setuju, Bu. Menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali, Bu. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, betul, Ibu. Pertanyaan terakhir, Bu. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Oh ya, setelah saya berdiskusi, ngobrol dengan Ibu, Alhamdulillah saya ada pencerahan dan mendapatkan ide agar murid saya mau memanfaatkan gadget yang mereka punya untuk digunakan dalam pembelajaran. Dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, saya berharap murid saya dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal. Dan pada akhirnya segala potensi yang mereka punya dapat tergali secara optimal. Wah, keren, Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya, Bu, hasil diskusi kita hari ini. Iya Bu Ika, insya Allah. Terima kasih sekali sudah berdiskusi dengan saya hari ini ya Bu ya. Sama-sama, Bu. Oke, baik Bu Ika. Bagaimana tadi hasil dari pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi dari pelaksanaan coaching Ibu tadi bersama coaching, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bu Iko sudah berhasil ya Bu ya. Sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan. Boleh saya sampaikan Bu Ika? Silakan Bu, dengan senang hati. Baik. Nah, Ibu Ika tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan kepada Koci. Kemudian Bu Ika juga sudah mengarahkan Koci untuk mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian Bu Ika juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang mau dilakukan. Selain itu, Bu Ika juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan dari Ibu dan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci, artinya di situ sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah aktif mendengarkan, tentunya tadi juga sudah melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Ika sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Bu Ika, boleh? Boleh Bu, silakan. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami, memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi. Wah, luar biasa sekali nih, Bu Ika. Jadi, Ibu akan mendalami alur Tirta lagi supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik, Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab.
sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Virta. Saya akhiri sampai di sini percakapan kita. Terima kasih atas kesempatannya, Wika. Wassalamualaikum. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia. Demikian praktek coaching untuk supervisi akademik dari kelompok kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton.